Sip, udah direkam ya, Kak? Iya, Kak. Oke, ya. Kakak ikut apa enggak? Aku langsung live aja, Kak. Oke, nanti ini Kak Rima ya? Iya. Oke, ya udah. Nanti paling aku tanya kalau misalnya aku butuh, ntar aku minta rekamannya ya. Atau Oke. enggak, Darel kalau butuh juga dikasih aja ya. Iya, Kak. Oke, makasih banyak ya Kak, udah Iya, Kak. nungguin. Maafin ya kita nunggu aku juga lagi. Nggak apa-apa, senang aja Kak. Oke Iya. ya. Oke. Oke Kak, baik Kakak. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oke. Oke Darel. Oke, Kak. Sekarang mukanya keluarin dulu. Oke, sip, mantap. Nih, kita masih belajar tentang ini berarti ya? Sesuai dengan permintaan Darel kemarin ya? Iya, sama dinamis kan, Kak? Ya, ini dinamis ya. Enggak, ini Kakak contoh, coba soal ini bisa nggak, soal dasar ini bisa dengan maksudnya Darel ngerti nggak, ada yang bingung nggak gitu ya dari soal-soal ini. Baru yang Nah, tapi nggak gimana? Gimana, nggak Nak? dinamisnya kemarin baru yang simpel-simpel aja sih. Iya, simpel-simpel ya. Ini simpel nih. Iya, tapi nggak Ini apa-apa. cuma Nggak apa. ini nggak pakai 2 nih, cuman 1 doang tuh beda potensialnya, Nak. Nomor 1 Nah. sama nomor 2. Cuman nggak ininya doang agak banyak apa namanya? Hambatannya aja ya. Oke, Darel bisa coret-coret di ini, coret-coret di sini, di apa, di Bisa, screen? Kak, bisa. Bisa. Coba Darel langsung kerja nomor 1, Kakak sambil liatin ya. Bisa ya? Ngerti kan? Maksudnya ini nomor 1 disuruh menghitung hambatan penggantinya atau hambatan total. Nomor 2 kuat arus total. Terusnya nomor C suruh mencari kuat arus di I1 sama I2. Nomor D potensial difference, ini artinya adalah beda potensial antara VAB, beda potensial antara A sampai B ya. Oke, yuk silakan ditulis Darel, Kakak mau lihat di sebelah kiri boleh, di sebelah kanan boleh, senyamannya Darel aja, Nak. Ya. Di sekolah Darel baru sampai ini ya, baru sampai apa namanya, rangkaian-rangkaian ya. Tapi masih simpel-simpel ya. Iya. Oke, ya. Oke, boleh silakan langsung dikerjakan. Nomor 1 Kakak mau lihat. Dikatasin aja. Nah, nggak bisa kan, ini ada tombolnya gitu. Oh, nggak bisa ya? Ya udah sebisanya ya. Oke, sip. Nah, ya segitu bagus. Langkah pertama yang harus dilakukan gimana cara mencari hambatan total di sini, Darel. Gimana deh? Berarti ini 3 tambah 4 tambah 5, terus habis itu diparalel sama 4 ya? Oke, benar. Sip. Coba lanjutin. Ini kenapa? Oke, 12, sip. 12. Oh ya, ini sebelumnya Kakak kasih nama dulu ya. Kakak kasih di sini, Kakak kasih nama dulu biar Kakak, ini kan soalnya susah, nggak enak nih lihatnya. Terus sebentar. Kakak kasih nama nama-namanya. Sebentar. Nama-nama ininya R1 R2-nya. Nah, ini R1. Aduh, nggak kelihatan warna biru. Ntar dulu, Kakak warnain apa yang gelap terang? Kuning aja deh. Ini R1. Ini R2. Ini R3. Ya, ini R4. Ya, ini R5. Ini R6. Silakan di ini biar enak gitu ya. Kalau nggak ini udah ada I1, I2-nya udah ada, I-nya udah ada, berarti nggak usah. Ya. Nah, ini R1, R2. Ya. Oke, dah. Jadi kasih itu R total 6 ya? Iya. Dari dapat 6 ya? 3, 4, 5, ini berapa kalau ditambahin? Ini
Iya. 12, 3, 3. Oh iya, bagus 6. Ya. Mana sih? Yang 3 kali 3 4 12 kali 4 12 4 ya? 12 kali 4 per 16. 3. Oh iya benar 6 ya. Sip, benar ya. 6. R totalnya 6. Bagus. Bisa ya. Sekarang nomor B. Nah. Jadi nomor B itu kita disuruh mencari yang bagian ini ya, yang kakak lingkarin. Sebentar. Kita suruh nyari ini nih. Nah itu ya, yang kakak lingkarin warna ungu. Oke bagus. Cara mencari I adalah V dibagi R 12 dibagi 6 berarti 2 ampere. Ya mantap. Nomor C. Nah nomor C. Nomor C kemarin udah kakak sampaikan pernah kan? Udah pernah kakak apa namanya kasih tahu caranya. Lupa. Tunggu. Ini jadinya kayak gini aja nggak sih, Kak? I2-nya jadi kayak paralel gitu kan, jadi gini. Maksudnya gimana? Coba digambarin di sini deh, di kanan nah. Kanan. Jauh. Ya, gambarin secara simpel aja, maksudnya kayak gimana? AB-nya dikasih ditulis, I1, I2 dikasih. Nah. Maksudnya kakak selalu bingung. Nah, gitu. Ini kan. Nah. Ini yang I2-nya kan yang di sini. Ya itu I2 benar. Nah, sip, mantap. Nah, itu I1. Nah, terus kenapa pertanyaannya? Gitu doang. Iya benar. I2-nya kenapa banyak, Nak? Ini apa sih I2? Apa sih I2 lagi nih apa nih? Dara ngasih petunjuknya apa I2 lagi? I2. Ini I2 juga? 12. Oh, 12. Oh iya. Sip. Kasihlah itulah apa namanya? Dara kasih ini biar kakak lebih ngerti. Kasih ginian. Nah. Jadi biar kakak ngerti gini nih. Nah, jelas kan? Ya, berarti ini tinggal ini kan, Kak? Yang I2-nya ini berarti tinggal I2-nya ini jadi 4/16 kali I2 kan? Gimana? Mencari I2 4/16 kali 2. 4/16 kali 2. Iya, benar, bagus. Sip. Terus I1-nya berapa, Darel? oh, Kak. Oke, benar. Bagus.
Beda potensial itu yang itu kan Kak, yang kayak ini kan? Iya. Bukan, itu GGL. Beda, Nak. Oh, GG. Ini GGL. GGL tuh kalau yang nggak logonya seperti itu yang ini nih. Ini. Itu. Kalau beda potensial, V. Oh, V. VAB berarti. Ini kayak gini. VAB. Ya. Berarti tinggal 12/16 kali berapa tuh? Kali 12 ya? Kenapa 12? 1,5 aja lah biar gampang. 1,5 kali Kak? Halo? Ya. Ya gimana, Dara? 12/16 kali 2 ya? Kali 12 ya? Iya. Kenapa pakai 12/16 gede banget? Angka dikecilin dulu aja. 12/16 bisa dikecilin, Nak. 3/4. Nah, gitu. Iya. Banyak ya maknanya ya. VAB. V1 sama Bukan? aja kan? Oh, V3 dong. V pada R3. Iya, V3. V3. Iya, gitu. Ya, Kak. Ya, ngerti? Insya Allah, Kak. Nah, jadi cara mencari VAB, ya, cara mencari VAB itu bisa banyak, ya. Bisa nyari VAB itu bisa banyak. Kita terus di bawah lagi ya. Cara mencari VAB bisa juga, ya. Taruh. Cara mencari VAB itu bisa juga I1, ya. I1 dikali dengan R3. Boleh juga. Berarti I1-nya berapa? Tadi Hasilnya beda, Kak. kok beda? Itu kalau 1,5 kali 4 berarti kan 6 kan? V3. Oh, salah. Bukan 3/4 yang dipakai. 4/16. Nah, 4/16. kan soalnya kan yang kan itu kan 3/4 kali 12. 12 dapat dari mana? V-nya. Oh, bukan. Dikira kakak 12 yang mana? Jadi kakak salah miskomunikasi dulu. Cara mencari V3 itu, ya, ini kakak jelasin dulu, bentar. Cara mencari VAB, ya, VAB itu ada 3 cara. Ya. Cara mencari VAB itu 2 cara aja lah. Ini jangan dipakai, jangan dibiarin, ini biarin aja. Yang pertama, tinggal pakai cara yang ini nih. Yang ini nih. Yeah. Nah, ya kan ini aja kan. Berarti I1 kali R3. Berarti I1 itu berarti kan 1,5 atau 3/2 dikali R3-nya berarti 4 ya. Jadi jawabannya berapa? 6. Nah, itu yang tepat, 6 volt. Atau bisa juga VAB didapat dari gini. Ini dari sini ngambilnya, Nak. Kan paralel nih, ngambil dari sini. Warnain lain aja deh. Dari sini. Nih, dari sini. Nih digabung. Gitu. Jelas nggak? Bisa juga dari situ. Jadi I2 ya, I2 dikali R3 R4 56. Gitu, Darel. Kakak kasih ajarin konsepnya dulu ya. Nah, I2 itu kan tadi berapa I2? Setengah ya? Setengah dikali R456 berapa, Nak? 456 digabungin. 12 ya? 12. Iya, sama kan? Nah, 12. 12 berarti sama dengan 6 volt juga. Tapi bisa juga sih kalau pakai cara yang AB dari sini. Misal, mau ngambil yang ketiga. Ambil dari sini. Bisa juga. Kalau kakak ambil warna merah ya. AB-nya ambil dari sini. Ini. Bisa juga. Karena ini kan sambungan
ini kan paralel. Nah, ini paralel. Nah, kalau mencarinya dari situ gimana dong? Gimana? Kakak belum hapus yang sebelah kanan. Kakak hapus dulu ya. Iya. Nah, kalau itu gimana? Nah, tergantung. AB kan? Berarti A ke B. Berarti urutannya ke sini aja hitungnya ya. Nah, berarti caranya adalah ada tulis di sini. Berarti B AB ya. Kalau dari yang terakhir kali ya, yang loop yang ini, kan arusnya mengalir ke sini kan? Rumusnya itu ini, sigma E, nah, ditambah I kali R. Gitu, rumusnya ini. Berarti kalau Mas lewat sini berarti kan ketemu minus dulu nih. Berarti min 12, ya kan? Ketemu ini kan, min 12 kan? Min 12. Ini ketemu minus dulu. Terus min 12, nggak ada lagi, ditambah. Nah, ini I-nya kali R-nya. R ada berapa nih? R-nya R2 sama R1 ya? 3, benar. 3 kali I. I-nya berapa tadi, Nak? I-nya 2 ampere ya? 2, iya 2. Ah, 2. Berarti jawabannya berapa nih? Min 12. Min 6 berarti. Terus, min 6. Kak, minus gimana Kak minus nih Kak? Nah, minus itu menunjukkan nggak apa-apa kalau dalam beda potensial minus itu dibuang aja. Jadi kalau beda potensial pakainya positif aja semua gitu. Jadi yang diambil angkanya aja. Sama-sama kan semua 6 volt semua kan? Di sini 6 volt, di sini 6 volt, di sini 6 volt. Bisa dipahami nggak? Ya, Kak. Ngerti ya? Iya. Jelas ya? Nah, oke, berarti udah bisa ya. Ada 3 cara ya. Dari yang ngerti ya? Oke. Dah, sekarang ini udah ada pertanyaan nggak? Halo, Darel. Ya, Kak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Pakai cara yang tadi saya itu nggak bisa ya, Kak? Mana? Pakai cara yang mana? Oh, nggak bisa. Nggak boleh, Nak. Itu kan kakak. Itu kan udah kakak bilang, nah ada 3 cara. Pertama cara tengah, tinggal I1 kali R3, atau boleh juga I2 kali R-nya dijumlahin ini. Kan rumus P itu kan I kali R kan. Terus cara yang ketiga, karena di sini ada beda potensial, harus pakai rumus yang ini. Sigma E tambah I kali R. Jadi ada 3 cara. Gitu ya. Jelas ya? Kak, kok ini minus, Kak? Kalau gitu ada pertanyaan gitu kan. Nah, minus ini kalau di beda potensial nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Tapi kalau di arus berpengaruh. Kalau arus nanti arahnya berubah. Gitu ya. Ini minus ini dibuang aja gitu. Yang penting angkanya aja. Beda potensial berapa? 6 volt gitu aja. Oke? Jelas ya? Ya, Kak. Nah, sekarang nomor 2. Darel nomor 2 coba. Nomor 2 Darel bisa nggak kerjain? Ya. Coba kerjain. Kakak hapus semua ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Di screenshot nggak? Boleh deh. Tunggu, Kak. Oke. Langsung dikerjain ya. Sebentar kakak izin mute dulu. Ya. Oke. Jadi tentukan A, total resistan. Total resistan berarti kan suruh nyari R total. Nomor B, kuat arus di setiap resistan. Arus. Nah, ini sekarang kakak kasih nama dulu ya. Ya. Ini kakak kasih nama dulu. Terus ya, nomor C disuruh mencari beda potensial di setiap resistan, di setiap hambatan. Nah, kakak kasih nama dulu biar nanti ini ya, biar apa? Warnanya apa ya kasih nama? Kuning aja deh. Ini namanya R1 deh. Namanya R2. Namanya R3. Namanya R4. Ini namanya R5. Ini namanya R6. Ini namanya R7.
namanya R8, namanya R9. Ada 9 ya? Ada yang ketinggalan enggak? Terus saya kasih nama lagi. Sekarang untuk arusnya ke kawasan lain. Ini namanya I1. Jadi bukannya I ya, namanya I1 biar ngikutin sama kayak ini, namanya I1. Ini namanya I2 yang ke sini nak ya. Ini I2. Ini namanya I3. Pokoknya intinya gini aja deh. Karena nggak usah kasih nama yang I. I itu ngikutin sama R-nya. Ngerti nggak maksud kakak? Paham nggak? Jadi kalau misalnya I yang mengalir di R7 namanya I7 gitu aja ya. Paham nggak? Jelas ya? Nah, gitu aja. Kakak kasih. Kakak gitu aja. I yang mengalir di R1 berarti namanya I1 gitu. Oke, bagus. R totalnya 6 ohm. Lalu deh kakak tanya, I1 kenapa 12 dibagi 2, nah? Kan V per I, Kak. Oh, V per I. Itu nomor B suruh nyari I1, nak. Ya. I1 tuh yang ini, I1 nih. I1 yang ini nih, I1. Itu I1. Ini tinggal dibagi kan, Kak? Oh. Ya, kalau I1 ini kan sama aja sebagai I total, nah. Harusnya GGL dibagi R total. Ya? Jadi bukan dibagi dengan 2 ini, bukan, nah. Ya. Jadi I1 ini sebagai RI total gitu. Paham ya? I1 sebagai I total nih. Jadi I total itu sama dengan V total dibagi R total. Nah, baru udah tepat. Dikasih satuan ya, nak ya. Jadi kalau misalnya udah terakhir harus dikasih satuan. Kayak ini bagus nih, R total 6 ohm, benar. Kasih satuan. Ya, gitu. Bagus. Langsung I2-nya berapa? I2-nya berarti ini kakak hapus saja yang lainnya nih. Takut ganggu. Berarti di 2-nya dibagi sama ini dong. Gimana? Bisa, Coba, Pak. Tadi kan udah bisa dari yang pas tadi yang sebelum ini. Sama aja nak caranya. Caranya Berarti sama saja. 2
dikali 9/6 dulu ya, Kak. Buat ngitung yang atasnya doang. Di mana 9/6 dari mana 9/6? Dari ini, Kak. 6 tambah 3 bagi 9/6 aja. Tunggu. Iya, Kak. 2 dibagi 6/9. Untuk mencari I2. Enggak, untuk nyari yang atasnya doang. I-nya yang atasnya doang. I-nya atas doang mana maksudnya? I berapa? I yang bagian atasnya doang ya, Kak, yang gini. Ya, berarti namanya I2 itu, nak. I2 atau I8. Itu sama. Untuk mencari I2, gitu kan? Kan I2 sama I8 sama, nak. Kan masuk ke sini, dipecah lagi, dinyatu lagi kan. I2 sama I8 besarnya sama. Gitu. Ya, gimana? Cara mencari I2 gimana? I2 itu yang sini, benar. Yang di R2 ini namanya I2. Gimana? Daryl gimana? Tunggu. Tadi Daryl punya pendapat tuh. Nah, kakak mau tahu pendapatnya Daryl. Tadi gimana? Gimana, nak? Gini bukan sih, Kak? Gimana? Yang atas tuh 3 ampere. Berarti 3 ya, Kak? Yang I2-nya. Ya, yang atas 3 ampere. Maksudnya yang I berapa nih, nak? Enggak, yang I2-nya. Yang I2, Hah? I2. I2 3 ampere. I2 3 ampere. Iya, harusnya sih enggak, cuma Ya nggak mungkin. bingung. Nah, ini ya, kan I1-nya aja 2 ampere, yang masuk ke sini 2 ampere. Nggak mungkin yang di sini lebih gede, ya kan? Karena sedangkan ini bercabang 2 kan? Ada yang ke bawah, ada yang ke atas kan? Bingung? Udah, kakak bahas aja dulu ya. Kakak kasih pengertian dulu, nanti lanjutin lagi. Ya. Jadi begini, nak. Daryl pahami. Kan itu dibagi 2 kan ya? Itu kan dibagi 2 kan cabangnya kan? Ada yang bagian ke atas, yaitu I2. Ini I2 kan namanya kan? I2 kan? Paham ya? Nah, yang ini namanya I berapa nih? I5 ya? Namanya I5 nih. Nah, gitu kan? Nah, yang I2 ini, ini disatukan, nak. Nah, ini disatuin semua nih. RR-nya disatuin semua. Nah, didapatlah 6 ohm. Begitu, ya kan? Iya. Ya, 2. Nah, yang di bawah disatuin juga semuanya. Kalau ingin mencari I begitu. Nah, berarti kan 3 ohm. Nah, baru udah jelas kan sekarang? Gimana cara mencarinya? Gitu caranya. Jadi harus disatuin semua dulu. Nah, ini yang dikatakan sebagai I1. Ya kan? I1 kan di sini. Nah, di sini ada hambatan sebenarnya sini. Ada gini kan. Nah, I1 bagi 2. Nah, gitu caranya. Paham nggak nih? Jadi ya, udah silakan dilanjutin lagi. Jadi udah ngerti sekarang. Kalau ingin mencari I2, itu harus nyatuin semuanya dulu yang ada di sini. Nah, yang ini disatuin semua dulu nih. R-nya, R total buat di sini. Terus, ini juga harus disatuin juga yang ini. Kalau untuk mencari I berapa nih? I5 ya? Disatuin dulu. Nah, tuh. Disatuin dulu R-nya semua. Baru kita bisa. Paham kan sekarang? Udah paham belum cara ngerjainnya? Dah, silakan dikerjain lagi, dilanjutin. Cari I2. I2
Berarti tinggal berarti tinggal 2 kali 6/9 ya, Kak? Kalau untuk mencari I2, kan dia kan pakai punya temennya. Kan berbanding terbalik dia. Nyari I2 apa I5 nih? Kalau ingin mencari I2, lihatnya punya temennya, nah R-nya. Tahu nggak sih? Iya. Mencari I2. I2 ini kan 6 nih. Lihat punya temennya. 3/9 dikali 2. Nah, gitu. Kan dia berbanding terbalik. Kalau 6/9 itu buat I5. Paham? Iya, ya. Nah, oke. Sip, dah, silakan. Lanjutin. Nah, 3/9-nya dikecilin ya, Nak, ya, biar gampang lihat. Iya. Nah, gitu. Jadi lebih enak. Coba. Sip. Ya, bagus. I2-nya udah 2/3. Terus, jangan I3 yang dicari, I5. Ya. I5-nya aja dulu ya berarti. Iya, di 5-nya dulu. Jangan jadi I3. I3-nya nanti susah. 5-nya 2 kali. 12. Oh iya. Ya, bagus. 4/3. Dah, sip. Bagus ya, 4/3. Udah ngerti kan, Darel ya? Nah, sekarang Iya. Darel mau ngerjain yang mana lagi nih? Mau ngerjain I3 apa I6? I3 aja deh. Coba cari I3 sekarang. Nah, bagus. I3 berarti 4/3 kali 3. Ya. Iya, benar. Dikecilin, Nak. 2/4 kan bisa dikecilin. Halo, Ini Darel? bukan, Kak? Iya, benar, Nak. Ya, 4/3 dikali 2/4. Mana, Kak? Tadi. Gitu kan, Kak? Ya, oke. Sip. 6. Oke. Bagus. I6. Kenapa nggak nyari I4 dulu, Nak? Kan sama aja, Kak. Berarti ditulis lah, Nak. Bawahnya. Harusnya tulis I4 sama dengan I3 gitu. Sama dengan 2/3 gitu. Kan disuruh nyari masing-masing. Nah, I4 sama dengan 2/3. Kayak gitu. Boleh. Nah, sekarang I6. I6 banyak 3 kali. Ini pakai satuan semua ya, Nak, ya? Jangan lupa di satuannya ampere, 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 ampere. Nah, tulis ampere semua. Oke. Bagus, I6-nya benar. Iya, I7-nya 1/3 lagi. I8-nya sama aja kan, Kak? 2 ampere juga. I8 Iya. I8 berapa? I8 berapa? I8-nya mah sama kayak I2 kan? Iya.
Gitu, Kak. I8? Ya, I9? Iya, bener. Sip. Berarti ya, I9 sama kayak I1 ya? Iya. Oke. Oke, udah selesai nomor B semuanya. Sekarang nomor C. Di sebelah kiri aja nak nulisnya. Karena nggak cukup. C. Ya, C. I2-nya V1 berapa? 12 volt. V1 12 volt dari mana, Nak? V1 yang mana? V1 itu tegangan atau beda potensial yang ada di R1. R1, Kak. Itu dapat dari mana 12 volt V1? Kan emang tunggu. Oh, salah. 4 berarti ya, Kak? Iya, bener. V1 berarti I1 kali R1. Gitu. Satuannya, Nak. Ya, oke. Tinggal dikaliin aja kan udah ada I-nya semua, tinggal dikaliin sama RR-nya ada di sini. Gitu cara gampangnya. Oke. Oke, bagus. Satuannya, Nak. Iya, Kak. Oke. Sudah? Udah, Kak. Oke. Ada pertanyaan, guys, sekarang? Udah ngerti belum? Ya, Kak. Bisa ya? Udah lancar ya? Ya, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Pokoknya intinya tadi udah kakak jelasin caranya kalau misalnya mencari yang tadi nih A ke B ke C ke D itu di yang warna hijau ini dicampur dulu ya, Nak ya. Sama yang warna biru ini dicampur dulu. Baru nanti dibuat gitu. Nah ya. Jadi bukannya ngambil satu ini doang, nggak boleh. Karena ini kan hambatannya kan nyatu semua nih. Kalau dijadiin hambatan pengganti dia nyatu semua di sini. Ya kan ya? Oke, berarti udah ngerti nih. Kakak hapus, kita yang lain berarti. Nah, yang ini dulu, yang kemarin dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak, kakak? Share screen dulu. Yang kemarin kemana, Kak? Nih kakak, yang kemarin. Yang kemarin ini kan ada yang masih belum dikerjain. Kita lihat yang belakang. Nah, kemarin udah ngerjain
Nomor 60 udah belum ya? 60 nggak tahu deh Kak. Belum. Belum. Iya, belum. Tapi gampang nomor 60 sih. Enam puluh bisa ya? Iya. Enam puluh yang dilakuin apa dulu? Dihitung total R-nya. Iya, bagus. R totalnya berapa? R totalnya itu 4. R totalnya 4. Iya, bagus 4. Karena 6 kali 3 jadi 2 ya. Ya kan ya? 2 tambah 2 4. Ya, bagus. Tinggal dibagi aja ya. Iya. Tadi R totalnya 4, berarti 4. Jadi jawabannya B ya, 1 ya. Iya. Iya, ini gampang. Kayak udah bisa semua ini. Kalau yang nomor 4, Nomor jangan yang 4. itu deh. Taruh nak, jangan yang itu nak. Taruh dulu sebentar. Ini masih listrik ini kan Kak? Masih. Taruh kakak jangan nomor 4 deh, nomor ini aja nih. Ini masih listrik semua, nah ini kan ada rangkaiannya, berarti listrik semua. Enggak, yang dinamis itu Kak? Dinamis yang mana? Ini kan listrik dinamis. Oh, itu dinamis juga? Iya, semua ini dinamis nak. Emang menurut Darel dinamis yang mana? Enggak tahu, tapi kemarin katanya pas dia bab baru, terus dia gurunya bilang listrik dinamis. Iya, Hmm. listrik dinamis. Ya ini kan listrik dinamis, rangkaian ini termasuk listrik dinamis semua nak. Ya. Iya. Ini rangkaian ini termasuk dinamis semua. Nah, coba latihan ini deh, nomor 48 aja deh. Dulu. 48. Tapi udah belajar listrik dinamis di sekolah, Darel? Udah, oh ini Kak, sekarang belajar yang ini Kak. Gaya Statis. kolom-kolom ini Kak. Oh, pantesan. Gaya kolom. Iya, itu dinamis kan? Bukan, listrik statis itu, nak. Oh, berarti kebalik ya? Iya, itu Kak. Gimana kakak? Ini dulu deh. Lupa Kakak, tadi saya. foto dulu. Ya, saya Iya. yang kolom-kolom itu dinamis. Itu statis. Nah, oke lah. Kalau gitu kakak, sebentar kakak ini dulu ya, siapin foto bentar. Tapi udah sampai mana listrik statisnya? Baru yang Udah ini materi udah dikasih. iya, Mau berarti kakak kita langsung soal aja berarti ini. boleh Kak. Ini Kak, Bentar ya. yang segitiga gitu Kak. Terus ada sudutnya. Oh iya. Bentar ya kakak iniin dulu ya. Iya Kak. Siapin dulu bentar, minta waktunya ya. Kita cari ambil itunya dulu.
Oke, Daryl, sebentar ya. Kakak mau ini dulu. Apa namanya, ngambil itunya dulu, download dulu. Tuh. Oke, Daryl. Ya Kak, Kakak share ya. ya Kak. Kakak belum siapin, soalnya dikira yang mana. Nah, ini udah kelihatan belum, Daryl? Oh ya udah Kak. Kalau agak ngeblur, ini ya, nanti aja mungkin minggu depan lah kita belajar langsung ke ini ya. Kita kakak ambil sebagian-sebagian aja ini. Nggak apa-apa ya. Hmm. Nah, kakak tadi salah pengertian nih. Oke, ini kalau nanti ngebrul kakak bacain. Seperti nomor 17 ya, mau dibahas ya nomor 17 ya, Sarel? Ya Kak. Nomor 17 ya, yuk kita mulai Ya lagi. boleh Kak. Walaupun agak ngeblur sedikit, tapi masih agak kelihatan ya. Nah, yuk. Kakak buat ini lagi. Jadi ada yang nomor 17 kita bahas katanya segitiga-segitiga kan. Ya. Jadi kakak kasih teorinya dulu ya. Jadi ini kakak kasih teorinya dulu. Resultan gaya listrik. Resultan gaya listrik yang membentuk sudut. Ya, sudut. Kakak Ya. ambil membentuk sudut theta ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, kakak kasih contoh. Misalnya ada resultan, misalnya contoh seperti ini. Nah. Misalnya begini, ini yang dikatakan sebagai F1. Dan di sini juga ada lagi, misalnya dia arahnya kayak gini, misalnya contoh. Nah gitu. Misalnya contoh seperti itu. Nah ini dia kan membentuk sudut ya, dari mana ya? Theta. Ya Kak. Ya ini namanya F1 nih. Anggaplah ini namanya F1. Gaya listriknya F1, ini F2. Terus gimana Kak, besar resultannya gimana gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Jadi nanya ke kakak. Nah, cara mencari resultannya gini, nah. Cara mencari resultannya yaitu F1 tambah F2. Nah, sebenarnya cara resultannya arahnya kemana? Pertanyaan kakak arahnya dulu deh. Arahnya itu kemana? Jadi tahu nggak? Yang mana? Arahnya. Arahnya itu ke sini nih. Kakak buatin dulu bentar. Saya bentuk sudut seperti itu ya.
Nih, arahnya ke sini. Yang warna putih. Resultannya itu ke sini. Nah, ini resultannya. Jelas ya? Itu Ya, yang dikatakan resultannya. Resultannya warna putih. Ini resultannya. Nah, berarti bagaimana cara mencari besar resultannya? Nah, kan pertanyaannya gitu ya. Arahnya udah jelas kan? Arahnya udah jelas. Sekarang cara mencari besar resultannya. Jadi cara mencari besar resultannya ada. Ini kayak belajar vektor aja. Akar dari F1 kuadrat, ini kuadrat, tambah F2 kuadrat, ditambah 2 kali F1 F2. Ya, 2 kali F1 kali F2. Dikali cos theta. Cos yang tadi, sudut antara keduanya tadi itu. Nah, ini rumusnya. Nah, gitu. Jelas? Iya. Paham nggak? Nah, udah paham ya? Nah, ini udah paham. Saya udah ngerti. Udah kakak kasih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal. Sekarang kakak kasih konsep dikit lagi, satu lagi. Misal ya, Darel pahami dulu. Kakak mau nanya. Ini ada 2 muatan ya. Ini muatan 1, ini muatan 2. Nah, ini tanda ini muatannya positif, ini muatan negatif. Bagaimana arah gayanya? Nah, tahu nggak? Coba yang dari 1 gimana? Arah gayanya gimana? Kemana? Kedua. Ke sini apa kemana? Bukan gitu? Iya, kedua, Kak. Ah, iya bagus. Kalau yang 2 arahnya kemana? 1. Iya bagus. Ini yang dikatakan F12 ya. Iya. F12 itu F1 akibat 2. Kalau ini yang dikatakan F21. Kak, kok arahnya berlawanan gini? Emang nanti akan saling menghilangkan? Bukan. F12 sama, jadi F12 besarnya sama dengan F21. Besarnya sama. Ya. Nah, cuma bedanya arahnya berlawanan aja, tapi besarnya sama. Ya, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang beda, misalnya beda nih. Beda misalnya contoh seperti ini. Di sini ini muatan 1, yang ini muatan 2. Gitu kan misalnya contoh. Nah, terus ini sama-sama negatif misalnya contoh. Yang terjadi gimana? Maka dia akan tolak, Kak. Iya, tolak menolak arahnya saling begini ya. Iya. Menjauh ya. Nah, ini yang dikatakan F21, yang ini dikatakan F12. Ah, gitu. Dan besarnya juga sama ya, sama seperti ini. Ya, F12 itu harus besarnya selalu sama dengan F21. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang langsung masuk ke 17. Nah, 17. 17 kakak bahas apa Darah mau coba dulu? 17. Itu pakai variabel. Atau kakak aja bahas dulu deh ya. Iya, Kak. Ini min key. Ini min key, yang sebelah sini ada rel. Yang ini plus key. Yang ini key. Berarti yang negatif cuman yang ini doang. Yang ini jaraknya dari sini ke sini. Yang ini R, yang ini R, yang ini juga R. Jadi segitiganya segitiga sama sisi. Paham ya? Iya. Segitiga sama sisi. Nah, berarti, perhatikan kakak. Disuruh mencari resultan gaya F yang bekerja pada muatan Q kecil. Berarti muatan Q kecil ini kan. Nah, berarti gimana? Yang pertama, langkah pertama. Yang terjadi pada Q kecil. Berarti Q ini akan kemana arahnya? Kalau ada Q saat ini. Akan kemana? Akan ke bawah, ke arah dia kan, ketarik menarik kan? Karena Q ini itu positif. plus kakinya. Iya, positif. Berarti arahnya kemana? Min Q. Gitu kan?
Iya. Berarti arahnya ke situ. Berarti arahnya ke sini. Gitu kan? Iya. Sedangkan kalau yang ini arahnya kemana nih? Kalau yang ini, akibat dia. Lawan arah. Melawan arah, berarti ke atas arahnya ya? Iya. Lurusan dari sini ya? Begitu ya? Iya. Bener nggak? Iya benar. Bener ya? Nah, kakak kasih nama dulu deh. Yang ini namanya F apa nih? F kasih namanya apa ya? Kalau nggak ada nomornya lagi. Ini F2 aja ya. F2. Iya. Yang ini namanya F1. Namanya F1. Dah. Gitu ya. Dah, berarti udah paham. Nah, sekarang kita cari F1-nya. Berapa besarnya? Nah, gitu kan ya. Kita cari F1 berapa besarnya. Nah, jelas-jelas kan rumus F itu udah tahu kan, Nak? K Q 1 Q 2. K kakiku robek-robek gitu kan ya. Iya. Ya, berarti K kalau yang kita pakai F1 dulu. Berarti K terusnya Q1 Q-nya Q ini kan ya. Q kecil kali Q gede kan. Nah, ingat dalam mengerjakan mengerjakan nilai itu negatifnya jangan dibawa ya, Nak ya. Nggak usah dibawa. Nah, nggak usah dibawa. Pakai aja yang angka-angkanya. K, Q per R. Ini jaraknya R kan ya? Antara Q sama Q gede, R. Berarti R kuadrat ya. Nah, berarti kan besarnya sama ya? F1 sama F2 ya? Ini juga sama kan? Q, K, Q gede, Q kecil, R kuadrat. Sama nggak? Sama apa, Kak? Besarnya. Sama yang mana? Besar F1, F2 kan sama gitu loh. Oh iya. Yes, kan? Nah, besarnya sama. Nah, kakak kasih misal aja ya. Karena besarnya sama, kakak misalin pakai angka, pakai huruf aja. Pakai huruf, misalnya pakai huruf P. Gitu ya. F1, F2 itu P. Nah, P itu nilainya ini. P itu nilainya yang ini nih, yang kakak lingkerin warna kuning. Ya, P itu nilai segitu biar gampang. Besar gayanya. Oke? Nah, sekarang pertanyaan dari kakak. Nah, saya akan nanya dulu nih. Kira-kira sudutnya ini berapa ya? Nah, sudutnya berapa ya? 120, Kak. Itu kata Dare 120. Dari mana Dara bisa dapat itu 120? Kan segitiganya sama sisi jadi 60. Terus di situ kan garis di 60, 180 kan. Oh, gitu. Jadi gimana? 180. Iya, bagus. Iya, bagus. Jadi boleh ya ini dinaikin ke atas dulu. Ini kan tarik ke atas kan ini kan 60. Kan ini garis lurus berarti 60 dikurang 180 kurang 60 ya. Iya. Karena ini kan sudutnya 60 derajat, benar bagus nah ya. Iya, benar. Ini 60 derajat yang ini nih. 60 derajat ya. Otomatis yang kalau misalnya kakak buat lagi ke atas ini 60 derajat juga. Misalnya kakak buat nih. Sinilah ya, kakak buat naik ke atas ini. Nah, ini 60 derajat juga ini. Nah, gitu. Atau nggak usah lah digituin. Udah gitu aja lah. Udah jelas kan kalau misalnya. Nah, gini kan, ini kan 60 derajat. Ini kan garis lurus kan ini. Berarti 180 kurang 60 berarti 120 ya tetanya ya. Iya, bagus. Tetanya 120. Mantap. Dah. Ya udah, tinggal kita hitung. Ya kan? Resultan gayanya berapa? Resultan gayanya. Nah, yuk kita kerjain. Berarti tadi kan udah kakak bilang, berarti resultan gayanya sigma F sama dengan, berarti apa? Akar dari, apa tadi? Berarti P kuadrat, ya kan? F1 sama F2 sama.
F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu kan? Berarti Iya. 2P kuadrat gitu kan? Langsung aja kakak nih. Rumusnya ini nih, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat berarti kan P kuadrat tambah P kuadrat. Jelas kan? P Iya. kuadrat tambah P kuadrat. Ditambah ini 2 kali P kali P. 2P kuadrat. 4P. Kok 4P, Nak? Ini. Oh iya. Tapi harus dikaliin dulu. Cos 120 berapa, Darel? Cos 120. Sama Minus aja ya, Kak? cos. Iya, minus, bener. Sama aja cos Iya, minus. 60. Minus cos 60. Karena kan 120 ini 180 kurang berapa? 180 kurang 120 60 kan? Nah, karena dia di kuadran kedua, jadi minus cos 60. Berarti sama aja minus setengah nih. Nah, minus setengah nih. Paham? Nah, dikerjainnya yang kali dulu ya. Nah, minus setengah. Berarti yang dikerjain yang kali dulu. Coret. Gitu kan? Berarti jawabannya adalah berapa nih? 2P kuadrat dikurang P kuadrat berarti ya? Berarti jawabannya P kuadrat ya? Iya. Ya kan? 2P kuadrat ini kan min kali P kuadrat. Berarti P kuadrat. Jadi jawabannya P ya? Iya. Nah, P itu setara dengan apa tadi? Sama Q per R kuadrat. Q per. Nah, itulah jawabannya. Ya, sigma F-nya segitu. Ada nggak jawaban ini? Ada Kak. Mana? Yang pertama, yang A. Iya, benar. Yang A. K, Q besar, Q kecil per F. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Nah, sekarang coba Daerah mau coba kerjaan nomor 18. Ini kan teorinya nih. Iya. 18 mau coba nggak? Coba, Kak. 18 kakak kasih tahu, ini titik 1, ini titik 2, ini kakak tulis lagi. Ya, ini titik Q1, Q2, Q3. Ini 1, ini 1, itu 1, 2. yang ini 2, yang ini 3. Ya, itu Q1, Q2, Q3. Ada yang nggak jelas nggak? Enggak. Nggak ya, bisa ya. Q1, Q2, Q3 masing-masing bermuatan 100 mikrokolom. Menempati titik-titik segitiga min 6 ya. 30 cm ya, sisi 30 cm seperti pada gambar berikut. Nah, ya, mikro 10 pangkat min 6. Nah, bagus. Ini satuannya meter kan, Kak? Satuannya Newton dong, Nak. Kan pertanyaannya yang tadi. R. Oh, R. Sentimeter, Nak. 30 cm ya. tuh. Iya, 30 cm nih. Panjang sisinya ini 30 cm. Ini segitiganya segitiga sama sisi ya. Ya, oke. Coba ya. Iya. Coba, ayo. Oke. Kakak hapus dulu deh sebelah kanan. Biar kita buat nulis. Ya, silakan. Boleh. Nanti PG-nya kakak kasih lihat. Kerjain dulu aja. Anggaplah esai dulu. K-nya juga perlu berarti ya, Kak? K-nya pakai angka, Nak. Jadi jawabannya itu pakai, nanti jawabannya itu berupa angka, bukan berupa apa, pakai kakaan gitu, konstatan enggak, pakai angka. Iya. Yes. Ini apaan tulisannya? Ini 10 apa sih? Kakak belum paham. 10 mana Kak 10? Ini 10.00 apa? 10.000. Oh, 10.000 itu. Ya.
Hati-hati Darel. Ya kan? Satuan. Ini 30 cm ini. Karena keubah ke meter dulu. Oh tadi kata kakak sentimeter. Iya, kan harus ubah ke meter. Oh keren saya yang ini tuh sentimeter langsung gitu. Maksudnya enggak. Ini kan ininya sentimeter. Apa namanya? Sisi segitiga ini sentimeter, nah. Berarti kan SI-nya harus, kalau satuannya harus Newton, jawabannya harus jadi meter dulu kan? Iya. Iya, jadi pakai satuan meter. Nah, jadi R ini satuannya ini kan 30 nih, 30 cm, baru ubah dulu ke meter. Ya, oke. Diubah pakai pangkat aja, nak. Jadi 00 ini diubah terakhirnya ya nanti ya. Iya. Berarti sama aja kan F2, F3. Kan satuannya sama kan? Iya, F2 sama F2 sama F3. Sebenarnya namanya bukan F2 sama F3, nak. Sebenarnya namanya F12 sama F13. Oh iya, F1. Iya, F1, 2. Iya. Ya, harus namanya F12 sama F13. Iya, F12 sama F13 besarnya sama. Oke. Maksudnya. Jadi enggak. Berarti yang D ya, Kak? D itu akar 3 kali 10 pangkat 3. Iya. Iya, bagus ya. 10 pangkat 6 kalau diakar jadi 10 pangkat 3, akar 3-nya nggak bisa diapa-apain lagi, nah. Bagus, D jawabannya. Bisa? Jawab, Kak. Nah, satu lagi nomor 19. 19. Nah, ini beda bentuk segitiganya, nah, hati-hati. Segitiganya bentuknya seperti jelas ya. Kakak hapus dulu semuanya, ntar udah. Ya? Ya, Kak. Nah, kakak hapus dulu. Sip. 19. Q1. Kalau ada nggak jelas tinggal bilang ya. Q1 min 10, Q1 itu min 10 mikrokolom. Q2 6 mikrokolom dan Q3 8 mikrokolom. Ya, nah ya. Itu satuan min 10-nya juga ditulis berarti, Kak? Apakah? Kan udah kakak bilang, negatif itu dalam perhitungan nggak usah ditulis kalau mencari nilainya.
Oh, di sini. Ya. Ya. Nanti bingung sendiri kita. Jadi satuan negatif nggak boleh ditulis dalam menghitung. Kalau dalam menghitung gaya, tapi khususnya untuk gaya sama ini ya. Kalau untuk gaya sama medan kuat medan nggak dimasukin dalam menghitung. Tapi kalau untuk mencari potensial itu dipakai nanti minusnya. Potensial sama energi potensial. Iya. Harus pakai minusnya. 10,4. Itu segitiga siku-siku sama kaki ya. Iya, Kak. Ya, sama kaki. Panjang AB sama panjang BC sama itu. Karena cuma diketahui panjang AB doang. Berarti sama kaki. Satu. 8. Pas 90 itu 0 berarti ya, Kak? Cos 90 nol. Benar, nak? Berarti ya. Itu ya, Kak? Iya. Lagi pula kan logikanya kan itu gini, Darel. Itu kan membentuk siku-siku, nak. Satu ke sini ya. Berarti otomatis kalau begitu ya berarti siku-siku kan. Jadi kan gini kan. Nah, resultannya kan. Resultan gini kan sama aja kan cari sisi miring kan. Sisi miring kan pakai Pitagoras saja kan. Iya. Nah, gitu. Ini 8 ya yang ini ya. Kita belum cek dulu, ntar dulu. Yang F13 8 ya? Iya, 8. Oh iya bener 8. Oke. 6, 8 udah pasti 10 ya. Karena dia bentuk siku-siku. Itu antar saja. Bisa? Iya, Kak. Ada lagi mau ditanya nggak yang di sekolah tadi? Belum sih, Kak. Belum? Nah, kalau belum sekarang kakak coba dari kerjaan nomor 13. Sekarang ini sering muncul nih di soal-soal ulangan. Nah, kakak ini dulu. Nomor 13, kebacakan ya? Iya. Kakak hapus dulu semua ya. Sebuah titik A bermuatan, nah kakak terus diketahuinya dulu deh, biar nggak lihat situ. Jadi sebuah titik A bermuatan apa tuh QA ya, nah, nomor 13 ya. Kakak tulis saja di sini. QA itu katanya 135. Plus 135 mikro kolom. Terus ya QB bermuatan minus 60 mikrokolom. Berada segaris dan berada pada jarak 20 cm satu sama lainnya. Ya. Jadi paham maksudnya kan? Berada segaris dan berada pada jarak 21 sama lainnya. Jadi kayak gini maksudnya. Kakak contohin. Misal di sini
kayak gini. Kita buat sini aja kali ya. Ini. Ini. Terus di sini ada itunya. Agak beda warnanya ini. Ini nak. Gitu. Ya. Ini. Satu lagi coba warna bedain. Ini. Nah, ini A, ini B gitu anggapnya gitu ya. Ini yang A, yang ini yang B. Jaraknya berapa? Tadi 20 cm. Ya, 20 cm. 20 cm ya. Terus, gimana lagi? Titik C yang bermuatan 20 mikrokolom harus diletakkan di mana? Jadi ada suatu titik C, ada muatannya. Nah, C ini ada muatannya, yaitu 20 mikrokolom. Kakak tulis dulu di sini. Berarti muatan QC ya. QC itu plus 2 mikrokolom. 20 mikrokolom. Itu mau taruh di mana? Supaya agar gaya kolom di titik C itu, ya, gaya kolom di titik C itu nilainya 0. Supaya gini, FC, agar FC itu nilainya 0. Dah, gitu ya. Supaya FC nilainya 0. Nah, gimana? Pernah dapat soal kayak gini nggak dari guru? Belum, Kak. Baru yang Oh, belum ya? Simpel-simpel aja ya. Ini kakak bahas aja, Pak. Boleh, Kak. Nah, oke, sip. Jadi gini. Di sini kakak kasih tanda-tanda dulu ya. Nah, kakak kasih tanda-tanda dulu. Maksudnya tanda tuh muatannya. A itu kan positif. Ini positif. Yang B ini negatif nih. Ini negatif. Nah, sedangkan QC ini positif. Ya kan? Nah, QC positif. QC kakak warnain beda lagi warnanya. Kuning aja lah. Atau enggak biru aja, biru. Nah, sekarang kakak misalin dulu, kakak mengira-ngira dulu. Sekarang kalau taruh di tengah sini ya, ini kan FC-nya 0. Kalau FC 0 berarti kan dia harus saling menghilangkan kan ya, karena kan FC-nya 0. Ya. Kalau kakak taruh di sini, anggaplah kakak taruh di sini nih, C-nya. C-nya ini adalah muatannya tadi adalah positif. Misalnya ini positif. Dia pasti kan nanti kan ini A kena C, jadi arahnya ke sana kan nolak kan. Nah, terusnya plus sama min jadi narik ya. Nah, gini kan, searah kan? Kalau searah, nggak mungkin dia akan menjadi 0 dong. Pasti akan ditambah kan kalau searah. Jelas nggak maksudnya? Namanya juga resultan, kalau 0 itu pasti saling menghilangkan. Nah, berarti nggak bisa ditaruh di tengah. C ini nggak boleh ditaruh di tengah, berarti salah. Berarti di mana dong, Kak? Nah, coba kalau taruhnya di sini. Sekarang kakak taruh di sini ya. Yang C. Ini muatannya positif. Pak, itu kenapa bisa tahu C-nya itu positif? Ini kan nggak ada minusnya. Oh, udah dikasih tahu ya? Iya, ini nih Nan. Bermuatan 20 mikrokolom. Nggak ada minusnya, berarti ya otomatis positif aja kakak ambil. Ya, kakaknya nggak kelihatan warna apa ya? Nah, ini aja deh. Biru. Misal kalau kakak taruh di sini sekarang. Gitu ya. Nah, coba ini C di sini. Ya, kakak taruh di sini. Berarti apa akibatnya? Ini positif ya. Nah, berarti arahnya sekarang akibat B dulu deh. Yang deket nih. Akibat B tarik menarik. Tarik menarik. Berarti arahnya kan nanti ke sini ya, Nak ya. Benar nggak gitu? Berarti yang dikatakan sebagai F apa nih? FCB ya? Iya. Nah, terus kalau sama A, C sama A apa pengaruhnya? C sama A tolak menolak. Tolak menolak kan? Nah, tolak menolak berarti arahnya ke sana dong. Iya. Ini dikatakan F
CA. Benar begitu? Nah, kalau begini bisa berpeluang benar karena saling meniadakan. Kak, kalau misalnya seandainya di sebelah kirinya A gimana, Kak? Nah, coba lagi. Nah, sekarang kita coba di sebelah kirinya A. Nah, di sini kan. Anggapan gitu, kita cobain yang C di sini sekarang. Ya. Nah, coba C sama A. C sama A, apa yang terjadi? Menolak. Nolak. Berarti ke sana. Ya kan? Ini namanya F apa nih? FCA ya. FCA. Iya. Terus, kalau C sama B? C sama B? Narik kan? Iya, Kak. Arahnya kemana? Ke kanan atau kiri? C sama B, ya tarik-menarik ke kanan, Kak. Nah, ke kanan. Lah, ini juga sama. Berarti bisa ini FCB. Loh, ini juga saling meniadakan kan, satu ke kiri, satu ke kanan kan. Terus yang mana yang benar, Kak? Ada pertanyaan begitu. Terus pertanyaannya, yang mana yang benar nih, Kak? Jadinya di sebelah kiri sama sebelah kanan, Kak? Dua-duanya benar. Masa kita harus ngerjain 2 kali, Kak? Lumayan lama juga nih. Nah, gitu kan. Ada pertanyaan gitu dari murid. Kakak langsung jelasin nih ke Darel. Nah, besok-besok ada soal seperti ini, ya. Darel coba dilihat A sama B. Itu lebih besar yang mana, nak? Tanpa melihat positif negatifnya. Lebih besar yang mana? Yang A. Muatannya. Besaran yang A. Nah, Darel besok kita lebih prioritaskan yang kecil gitu, diprioritaskan yang dekat kecil gitu deh ya. Berarti yang mana? Yang B. Dekat B ya. Dekat B berarti yang kita prioritaskan. Coba aja nanti kalau seandainya C kita coba juga, nanti biasanya kalau ditaruh di sebelah kirinya A ini akan menghasilkan nilai negatif. Nah, berarti salah nggak di sini? Yang tepat itu yang ada di sebelah kanannya. Ya, besok cari yang lebih kecil ya. Clue dari kakak nih. Petunjuk dari kakak, cari yang dekat sama yang kecil. Kalau dapat soal seperti itu kan, karena dua-duanya bisa berpeluang benar. Tapi kakak saranin dekat sama yang muatannya kecil. Jadi ya, ngerti? Nah, oke. Berarti yang kanan yang kita ambil ya. Ini kita nggak ambil, kakak hapus saja. Berarti kalau nggak diambil, semuanya dihapus. Dah, kita ambil yang ini. Oke, yuk. Berarti kita kerjain. Kita harus nyari kita nyari FC kan ya. Nyari FC. Gimana nyari FC? Berarti nyari FC sama dengan ke kanan kurang kiri biasanya ya. Ke kanan kan positif, ke kiri negatif. Berarti FCA dikurang FCB ya. Nah, gitu. Nah, kalau mau dikerjain di sini ya nggak masalah. Ini harus 0 ya. Iya. Kan FC-nya 0. Nah, berarti apa akibatnya? Karena dia 0, berarti dia bisa pindah ruas. Berarti FCA besarnya harus sama dengan FCB. Paham kan? Karena ini nilainya 0 nih. Bisa pindah ruas. Ngerti? Iya, Kak. Ya, ngerti ya? Oke, sip. Ya udah kita langsung FCA. Ayo kita cari gaya C sama A. Berarti kan K QA QC per RAC kan? A sama C kan? C sama A sama aja. Ini kan K kali QC QB per RBC atau RCB terserah. Ya, BC. Sama aja CB sama A. Ini kan karena sama dengan kan berarti logikanya bisa dong dicoret. K-nya dicoret. QC-nya sama-sama QC kan bisa dicoret kan? Oh, ini kurang kuadrat nih, Kakak. Biasa kuadrat ya. Hati-hati. Gitu kan? Nah, tujuan kita mencari apa? Dari B sampai C kan? Iya, Kak. Berarti yang ini dong. Tujuan kita berarti
yang kakak warnain apa ya? Warnain biru muda yang ini. Tujuan kita mencari yang ini nih. Benar nggak? Nah, berarti kalau mencari ini gimana? Kalau mencari itu berarti RBC taruh di atas. Ini taruh di atas ini aja. Berarti kan kakak boleh. Ini kali silang ke sini. Berarti RBC atau RCB aja ya. Kayak ikutin atasnya. RCB per RCA. Karena sama-sama kuadrat, kakak giniin boleh ya. Nah, keluarin. Jelas maksudnya ya? Nah, sedangkan yang RCB di sini, RCA di sini, nah QA-nya berarti pindah ke bawah dong. Berarti QB per QA. QB per QA. Benar ya? QB per QA. Udah paham? Nah, masukin angkanya sekarang. Sekarang kita masukin angkanya. RCB yang RCB kita cari, berarti RCB. Berarti ini RCA. RCA berapa sih tadi angkanya? R dari C. Oh ya, belum. Kita kasih misalin dulu ya. Kalau B ke C kita misalin aja deh pakai X. Boleh nggak? Boleh, Kak. Nah, RCB kakak misalin juga jadi X. Ini jadi RCB ini kakak misalin X ya. Sini RCB ini C ke B X. Berarti X per CKA berarti dong berapa? CKA. Berarti CKA itu 20 per tambah X ya, Kak? Iya, benar. X tambah 20 ya. Kak, apa harus diubah satuannya? Nggak perlu. Kenapa? Karena perbandingan. Ya, karena perbandingan. Di sini kan nanti satuan sentimeter aja. Gitu. Ngikutin satuan yang ada di sini. Nah, terusnya kemudian yang ini, yang ada kuadrat ini kan ini jadi akar ke sini kan? Iya. Nah, gitu. QB dibagi QA sekarang kita. QB dibagi QA. Coba dikecilin berapa nih, Nak? 60 per 135 berapa nih? 60 kita kecilin. 5. Kita bagi 15 ya? Iya. 4. Kita bagi 15, 9 ya? Benar nggak? Ternyata 4 per 9. 4 per 9. 4 per 9 berarti sama aja 2 per 3 ya? Iya, Kak. Nah, berarti X per X plus 20 sama dengan 2 per 3. Kali silang deh. Berarti 3X sama dengan berapa? 2X tambah 40 ya? Benar ya? Nah, berarti X-nya sama dengan 40. Ada nggak jawabannya? Tadi udah jelas-jelas kan ada di sebelah kanan A. Di kanan B. Ya, di sebelah kanan B ya. C ini ada di sebelah kanan B. Ada nggak jawabannya? Ada. 4. Oh, ini ada 2 jawabannya ya? Harus diletakkan. Yang mana jawaban tepat? Ini ya, yang A ya? Berarti yang A ya, berarti yang A. Yang kan ini kan ada 2 jawabannya nih. Yang ini kan 40 cm dari B, berarti di kanan B. Tapi kalau misalnya dari A 20 tambah 40 60 berarti kan? Iya. Ya berarti yang A jawabannya. Nah, gitu. Coba ada pertanyaan nggak soal ini? Enggak, Kak. Hah? Enggak. Bisa? Bisa, Kak, insya Allah. Bisa ya? Iya. Nah, sekarang kerjain yang nomor 1. Udah habis ya waktunya. Iya, udah tadi, Kak. Nggak apa-apa, Nak. Lebih 3 menit nggak apa-apa. Nah, buat latihan di rumah, coba kerja nomor 15 sama 16 ya nanti ya. Iya. Baca nggak soal itu? Kalau nggak kebaca, nanya kakak. Baca sih, coba. Baca sih, Kak. Atau nanti kakak kirim ulang lagi, foto ulang lagi kalau misalnya butuh. Ya. Pokoknya kalau bisa dibaca, syukur. Kalau nggak bisa dibaca, nanti nanya kakak aja. Iya. Kak, tolong fotoin ulang gitu ya. Oke, berarti cukup ya? Iya.
Jadi kakak tadi salah pengertian, mohon maaf ya. Soal Daryl juga bilangnya listrik dinamis. Listrik dinamis itu yang Iya, tadi. kayak saya tadi listrik dinamis yang pol. Iya ya, yang ini namanya listrik statis. Nah, ya, ini namanya listrik statis. Ini materi listrik statis ini. Tentang kelistrikan statis, yaitu tidak mengalir. Kalau kemarin tadi kan mengalir tuh I-nya jalan-jalan kan. Nah, ini statis. Nanti kita lanjutin lagi minggu depan untuk kakak mau jelasin yang sisa-sisanya seperti kayak kuat medan, terus ada potensial, ada energi potensial. Beda ya, potensial sama energi potensial beda. Kalau potensial tuh V, voltage. Kalau energi potensial, ya energi potensial listrik. Ya. Beda, EP simbolnya. Berarti minggu depan kita belajar itu, ya. Nanti kita juga di sini materi, ini lumayan banyak juga. Nanti ada juga kapasitor yang disusun secara rangkaian, itu juga belajar. Nanti kakak ajarin juga. Nanti minggu depan kakak udah siapin soal-soal sama materinya. Kakak buatin kayak review materinya. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung. Ya, kalau misalnya ada yang bingung boleh WA kakak ya. Kurang lebih kakak mohon maaf nih. Kakak tidak salah pengertian. Ya. Oke. Jadi Dara udah ngerti kan yang tadi barusan kakak jelasin nih tentang yang segitiga, terus yang yang tengah-tengahnya 0, arah-arahnya, udah bisa kan? Udah bisa. Ya, Oke, baik, cukup ya dari kakak ya. Sampai ketemu minggu depan. Pokoknya jaga kesehatan, pesan dari kakak biar kita bisa belajar lagi di minggu depan. Oke, dari kakak cukup ya. Bye Darel, boleh leave ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bye. Bentar. Ntar aku keluarin dulu biar nggak lumayan kan di sini. Ntar dulu sayang. Tutup dulu. Are you sure want to stop? Ya.